Dan kalian tidak akan bisa membantah saya. Yang kalian bisa lakukan adalah penjarakan. Penjarakan! Apa? Penista agama, penistaan. Itu yang kalian bisa sanggup lakukan. Kalau membantah argumen saya, nehi. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Yang meninggalkan agama Islam itu dia nggak paham sama agama Islam. Masih menipu diri ya. Sanggup ini, apakah beliau mampu? Ini menunjukkan apa? Mengindikasikan apa ini? Meninggal dunia. Ini loh, Muhammad itu dikatakan mampu melakukan hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Karena dikatakan dia mampu menggilir istrinya di waktu yang sama. 11 orang. Potong-potong di hari yang sama. Beda, bukan berarti tempatnya sama dong, gimana sih? Oke, harinya sama nggak? Ada narasinya seperti itu. Oke, harinya sama nggak? Sepertinya kamarnya sama, jamnya sama. Oke, kita taruhlah kamarnya nggak sama. Kita taruhlah beda-beda kamar. Kamarnya Aisyah, kamarnya Hafsah, kamarnya ini ada 11 kamar, oke? Didatangi semua pada hari yang sama. Contoh, Senin semua, siang semua, malam semua, oke? Saya tanya, siapa yang sanggup seperti Muhammad? Siapa yang sanggup? Ya terus kalau misalkan nggak ada yang sanggup, apakah itu sebuah kalau nggak ada kesalahan, yang sanggup, layakkah Muhammad dinobatkan sebagai seorang raja seks? Nah, itu seperti menghujat. Saya kan bertanya, apakah dia layak dinobatkan sebagai pria yang memiliki kekuatan seksual di atas rata-rata? Enggak, biasa aja. Nah. Ini memang berat, saudara. Gini, sebentar. Harusnya kamu ngomong gini, sebentar. Kamu harus ngomong gini. Dalam agama saya. Jadi, ya udah, biasa aja lah. Oke, baik. Seharusnya kamu mengucapkan kata-kata ini. Wahai Edis TV, kami tidak sanggup untuk membantah syubhat yang kamu katakan. Yang kami sanggup adalah demo bersilit-silit. Pasang poster, penjarakan Edis TV. Tangkap penista agama. Cuma itu. Yang kalian mampu adalah memenjarakan orang, membungkam orang dengan cara menggunakan polisi. Tapi untuk menjawab syubhatnya, membantah argumennya, tiadalah kalian mampu, melainkan kalian itu adalah orang-orang yang memaksakan diri. Maka kenyataan apalagikah yang kamu dustakan? Demikian itulah balasan bagi orang-orang yang nekat yang nyata. Nah, ya kan? Enggak. Demikian itulah kenyataan bagi orang-orang yang sungguh nekat lagi nyata. Kalau ada seorang laki-laki yang dia itu punya kekuatan di atas rata-rata, apakah itu sebuah kesalahan? Saya tidak bilang itu kesalahan. Apakah itu sebuah aib? Enggak, menurut saya tidak bilang itu aib. Siapa bilang itu aib? Iya, kenapa Anda terus mempertanyakan apakah ada yang saya herankan kenapa kamu tidak mengiyakannya, seolah-olah kamu menganggap itu aib, seolah-olah kamu menganggap itu hal yang memalukan. Justru kamu yang menganggap, justru kalian orang Islam yang membuat itu sebuah aib. Padahal kalau itu adalah kebanggaan, kenapa kalian tidak promosikan? Nabi kami ini pria yang luar biasa. Nabi kami ini kekuatan seksualnya setara 30 pria. Kenapa kalian tidak promosikan itu? Masalah seperti itu, tapi mengurusi agama yang kompleks daripada ya. Loh, kalau begitu siapakah pria yang kekuatan seksualnya melebihi Muhammad? Kenapa Anda mempertanyakan hal ini terus berulang-ulang? Kalau itu bukan karena kamu terkesan malu, karena kamu terkesan seperti menganggap itu aib. Kenapa kamu menganggap itu aib? Coba kalau Bang Edis punya kekuatan yang sama seperti itu, Bang Edis bangga nggak? Loh, justru karena saya tidak memiliki kekuatan seperti itu, bahkan laki-laki manapun, saya rasa tidak akan ada yang seperti Muhammad. Makanya saya bilang kepadamu, Rasti, kenapa kamu malu ketika nabimu digambarkan sebagai seorang pria yang memiliki kekuatan seksual setara 30 pria? Kenapa kamu malu? Dan kenapa kamu tidak bangga dengan hal itu? Karena yang membawakan narasi itu Anda. Ya sudah, Anda yang membawakan narasi. Jadi saya... Coba Anda yang bilang, Nabi kami, coba bilang. Enggak, nanti dulu. Kalau seorang... Jadi begini maksudnya Mbak Edis. Berat ini teman-teman. Aduh, sulit. Ini sudah 27.000 orang yang nonton. Pasti kenapa kamu membuat agama Islam semakin jadi bulan-bulanan? Standar ganda. Giliran ada hadis yang menurut Anda itu menguntungkan bagi Anda, terus dibawa narasinya seolah-olah. Nah, ini kita ke situ sekarang. Tapi giliran pada saat saya menerangkan kepada ada hadis gini. ada yang ngomongnya saya nggak percaya. Makanya gini saya bilang. Saya kan tadi setelah ngobrol dengan Ma'ruf, itu saya buka dengan satu kesimpulan begini. Memang di dalam Al-Quran tidak ada perintahnya untuk mengimani hadis. Tidak ada dalam Al-Quran, wahai umat muslim, ya percayalah kepada kitab karangannya Bukhari. Nggak ada. Yang Al-Quran perintahkan
adalah beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Makanya muaranya ke situ sekarang. Makanya kalau kamu sudah malu ketika kamu baca hadis, kamu lihat di situ Muhammad digambarkan sebagai seorang yang sedemikian rupa yang kamu malu mengakuinya, maka buanglah kitab-kitab itu segera. Begini. Begini. Jadi begini. Bukhari dan Muslim itu adalah Jadi seorang begini. ulama. Dan sekarang ulama itu ada kedudukan khusus di dalam Al-Quran. Apakah Bukhari bertemu dengan Muhammad? Ulama. Apa? Bukhari ketemu dengan Muhammad nggak? Nggak secara langsung. Nggak ketemu. Berapa beda umur Bukhari dengan umur Muhammad? Lumayan lama. Saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik. Kitab Bukhari itu disusun lebih dari 250 tahun setelah kematian Muhammad. Tapi cara menyusun hadis itu ada metode Gimana? yang Caranya gimana? Gimana caranya? Terlalu panjang saya jelasin di sini. Bilang aja kamu nggak tahu. Ada kenapa hadis tersebut sahih, mutawatir, hasan. Bagaimana dia bisa tentukan itu mutawatir, sahih, sedangkan dia nggak pernah ketemu dengan Muhammad, nggak pernah ketemu dengan sahabat, nggak pernah ketemu dengan tabiin, nggak pernah ketemu. Orang yang ingin dikonfirmasi bahwa mereka benar-benar mengatakannya sudah di dalam kubur. Bagaimana dia berkatakan Muhammad berkata, kata Muhammad, kata Aisyah. Semua yang dibilang sudah di dalam kubur gimana? Yang Anda katakan. Coba Bagaimana kita bisa mempercayai sebuah informasi yang dinisbatkan kepada Muhammad, tetapi Muhammad yang katanya berucap demikian sudah meninggal di dalam kubur? Bagaimana kita konfirmasi kebenarannya? Ya kan definisi manfaat itu yang terasa di dunia, tapi kan di akhirat pasti terasa lah Bang Edis. Waktu saya belajar agama Islam, apa yang kamu pelajari itu pasti ada lawannya di situ. Ketika kamu pelajari Muhammad miskin, pasti kamu akan dapati Muhammad kaya. Ketika kamu menemukan ajaran diajarin jujur, pasti kamu akan menemukan juga ajaran diajarin bohong. Nah, ketika kamu menemukan hadis yang mengatakan bahwa Hajar Aswad itu tidak mendatangkan manfaat, di detik yang sama kamu akan menemukan Hajar Aswad mendatangkan manfaat. Karena hadis ada yang bilang juga, mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa. Tapi hadis yang lain bilang Hajar Aswad tidak datangkan manfaat. Makanya kesimpulannya, setelah agama Islam saya pelajari, di saat itulah saya pastikan orang yang mempelajarinya akan meninggalkan agama itu. Kalian tidak akan bisa membantah saya. Yang kalian bisa lakukan adalah penjarakan. Penjarakan! Apa? Penista agama. Penista agama. Itu yang kalian bisa sanggup lakukan. Kalau membantah argumen saya, nehi. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Coba, satu sisi bilang, Hajar Aswad tidak mendatangkan manfaat. Satu sisi bilang, mencium Hajar Aswad menghapus dosa-dosa. Satu sisi bilang, tempat mana saja kamu memandang wajah Allah, ada wajah Allah. Satu sisi bilang, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Satu sisi bilang, sholat dimanapun sama saja. Satu sisi bilang, sholat di Masjid Nabawi, sholatnya pahala 1000 kali. Udahlah, makin kau pelajari agama Islam, makin dekat pintu gerbangnya untuk meninggalkan agama tersebut, Rasti. Yang meninggalkan agama Islam itu dia yang nggak paham sama agama Islam. Masih menipu diri dia. Oke lah Rasti, ini sudah mau jam 11:30 malam. Sudah jam 11:30 gimana? Saya kita sudah lagi ya. menonton Bang Edis ini dari 2 minggu atau sebulan. Tapi saya nggak sama sekali nggak terpengaruh loh. Saya justru ya, Bang Edis itu karena itu kamu masih menipu diri, membohongi diri sendiri. Nggak apa-apa, gini, memang tidak semudah membalik telapak tangan. Semakin kamu makin lama meninggalkannya, semakin nanti kamu meninggalkannya, maka saya pastikan kamu tidak akan kembali lagi kepada agama Islam. Ya. Kamu kan lama nih mau meninggalkan agama Islam. Nanti ketika kamu sudah meninggalkannya, maka kamu tidak akan lagi memalingkan wajahmu terhadap agama itu. Tantang perkataan saya. Oke? amat sih Bang Edis. Oke, begitu ya. Kita rehat dulu, besok kita sambung lagi, oke? Oke? Enggak, saya sebenarnya belum clear ini sebenarnya. Masalah mubadir. Aduh. Ya. Masalahnya saya sudah capek. Saya sudah berapa jam nih? Kan baru datang. Saya sudah 4 jam lewat. Sudah mau 4,5 jam. Rehat dulu ya. Ya oke deh lah, terserah. Oke. Terima kasih Resti. Itu mau klarifikasi aja. Klarifikasi apanya? Orang kamu nggak bisa jawab dari tadi bawa kuyung kok gimana? Nggak cacat logika, standar ganda, hadis yang menguntungkan. Oke, besok kita sambung lagi. Anda nggak dibawa. Oke ya. Sampai jumpa Resti. Selamat malam.